Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa dengan saya kembali, Sugi Bambang. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas yang lagi viral-viralnya ya, yaitu PON dalam cabang olahraga Muay Thai ya teman-teman ya. Di situ terjadi kecurangan, padahal udah lempar handuk, kemudian dilanjutkan di ronde 2 dan 3 dan akhirnya dinyatakan menang. Nah, lucu banget kan teman-teman ya. Nah, teman-teman langsung aja saya bacakan ya. Di situ kalau nggak salah ceritanya itu memang anaknya dari Pak Ketua Umum dari PBMI ya. Memang dari dulu untuk Muay Thai profesional Indonesia dan Muay Thai Indonesia itu saling ada kontroversi teman-teman ya, dimana yang ikut Muay Thai profesional Indonesia itu tidak boleh ikut ke Muay Thai Indonesia yang amatir, itu nggak boleh teman-teman ya. Dari dulu, dari awal saya ambil sertifikat kepelatihan Muay Thai itu memang kayak gitu teman-teman ya. Dan saya memang ambilnya yang sertifikat MPI ya, bukan dari PBMI. Tapi kalau dikasih dua-duanya juga mau teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung saja saya bacakan ya teman-teman ya di sini. Oke, saya play. Oke, sudah terplay ya teman-teman ya. Nah, nih teman-teman bisa dengerin sekaligus baca, nanti saya akan taruh di sampingnya ya. Kronologi kontroversi pemain Persija di Muay Thai PON Papua. Nah, Jakarta, CNN Indonesia, pemain Persija Jakarta Muhammad Uchida Sudirman meraih medali cabang olahraga Muay Thai di PON Papua 2020, walau sempat dihiasi kontroversi. Pada babak semifinal, Uchida yang membela DKI Jakarta berhadapan dengan atlet Kalimantan Timur, Devan Putra Ananta di Gor STT Gidi Kabupaten Jayapura pada Kamis 30 bulan 9. Dari video yang diterima cnnindonesia.com, Uchida terkena beberapa pukulan pada ronde pertama hingga sempoyongan. Bahkan pemain medali perunggu SEA Games 2019 itu terjatuh 3 kali. Tahu sendiri ya, kalau terjatuh 3 kali biasanya udah dinyatakan KO pada satu ronde itu teman-teman ya. Biasanya dalam olahraga nggak hanya di Muay Thai doang, di boxing, di yang lain kayaknya juga sama. Kayaknya loh ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Dalam situasi tertekan itu, handuk merah dilempar ke dalam arena dari sudut DKI Jakarta. Pertandingan semifinal putra kelas tarung 73 kg ini pun disudahi dengan status TKO. Namun beberapa saat kemudian ada instruksi dari sejumlah pihak, laga harus dilanjutkan kembali untuk ronde kedua dan ketiga. Setelah rampung 3 ronde, Devan dinyatakan menang angka dan berhak melaju ke partai final. Tidak terima dengan keputusan ini, pihak DKI mengajukan protes kepada Dewan Juri. Sidang lantas dilakukan dan DKI dinyatakan menang. Tak terima dengan keputusan yang mengejutkan ini, pengurus Muay Thai Kalimantan Timur melayangkan banding atas putusan Dewan Juri ke Dewan Hakim Panitia Besar PON 2020. Setelah bersidang akhirnya, Dewan Hakim Panitia PON 2020 menetapkan Devan sebagai pemenang. Alhasil, Devan melaju ke final dan Uchida akan bertarung perebutan medali perunggu. Pada babak final, Devan Putra berhadapan dengan Aditya Armadani asal Jawa Tengah. Sebelumnya, Uchida berhasil meraih medali perunggu setelah berbagi tempat dengan atlet Sumatera Utara Surya Kevin Rajaguguk. Selain meraih medali perunggu kelas tarung 73 kg putra Ketua Umum Pengurus Besar Muay Thai Indonesia PMBI, kok PMBI sih? PBMI ya. PBMI ini juga meraih medali emas di kelas Waikru Putra. Waikru yaitu seninya Muay Thai teman-teman ya. Uchida yang adalah bek muda Persija unggul atas atlet Papua M Yul Alija perak, atlet Jawa Timur Aldento Bara, dan atlet Kalimantan Selatan Abdul Rozak perunggu. Oke, habis teman-teman. Habis teman-teman. Nah teman-teman, untuk saya pribadi dan teman-teman bela diri yang lain, bela diri itu harus sportif, maupun misalnya kita mempunyai orang dalam ya, tapi bela diri itu harus sportif ya. Dari
atletnya itu harus sportif teman-teman ya. Dari pengurusnya juga harus sportif, semua yang mengurusi pelatihnya juga sportif. Jadi jika ada dana yang diajukan untuk pelatih atau untuk atlet ya memang harus disampaikan kepada atlet itu tanpa dikurangi sepeser pun teman-teman ya. Nah untuk kejadian seperti ini itu menurut saya lucu gitu, dimana saya dulu juga pernah di pertarungan tinju ya, untuk pelatih saya itu melempar handuk teman-teman ya. Memang saya ya dari sekarang juga saya jelek sih mainnya sih. Nggak, dari satu ronde saya kewalahan melawan dia juga juara 1 ya, untuk di prof dia juara 1. Nah pada saat itu pelatih saya melihat bahwa saya memang dari segi stamina, teknik semuanya kalah. Dan waktu itu saya sempat dipukul 2 kali dengan oleng. Bukan jatuh ya, oleng, dan 1 kali itu sempat hitung teman-teman. Nah pada saat itu memang pelatih saya melempar handuk, cuman dalam hati kecil saya kok dilempar sih belum apa-apa gitu, masih kuat. Cuman memang pelatih melihat kalau saya posisinya kalah di situ, saya memang kalah, dan saya mengakui bahwa memang saya jauh di bawahnya dia lah, jauh dari segi stamina, fisik, endurance, semuanya jauh. Ya dari dulu memang saya kurang hebat lah ya, sekarang juga masih kurang hebat sih sama. Nah di situ dimana hati saya itu tidak menyerah, sebenarnya hati saya tidak menyerah, cuman dimana fisik itu sudah kelelahan tapi hati tidak menyerah. Dan pada saat melempar handuk memang saya merasa agak sedih dan kecewa teman-teman. Nah itulah kemarin saya kenapa di Silat Bebas Indonesia dan saya menjadi official ya. Oh lupa, bilang official aja lupa loh. Memang otak lupaan nih saya nih. Itu si Bangsi ya, pihak lawan udah tahu bahwa Bangsi akan kalah, cuman dalam hati kecil saya nggak bakal lempar handuk. Itu saya juga sampaikan ke Rizky juga, Rizky jangan lempar handuk, sakit. Tapi ya ada cedera yang lebih parah di sininya. Bangsi agak ngegeser ya, mangkokannya itu agak ngegeser teman-teman ya. Jadi pelatih itu sebenarnya tahu lah, harus tahu di mana posisi atletnya tidak kuat. Tapi di sisi lain terkadang atlet juga tidak mau untuk dia menyerah gitu. Memang tekadnya kan, kita terkadang tekadnya kuat tapi tanpa sadar diri kita itu sebenarnya sudah terkena damage yang cukup banyak dan mempunyai cedera yang cukup banyak teman-teman. Cuman ketika kita bertarung itu tidak terasa sama sekali. Nanti kalau sudah di akhir pertarungan itu baru terasa, biasanya begitu teman-teman ya teman-teman. Jadi itu tadi yang dapat saya simpulkan ya. Jadi untuk teman-teman atlet bela diri harus jujur, bermain sportif ya. Untuk pelatihnya, pengurusnya juga harus jujur dan sportif teman-teman. Jangan sampai ada kejadian kayak gini lagi lah. Konyol kalau menurut saya kalau ada kejadian kayak gini ya. Sudah tahu lempar handuk ya udah kalah, itu sudah pasti di mana-mana. Kalau lempar handuk ya udah kalah. Nggak boleh dibuat main-main kemudian diajukan banding dan dilanjutkan, itu udah nggak boleh ya. Kecuali kalau dia masih kuat tiba-tiba handuknya jatuh, nah itu beda lagi. Udah kuat mau dia menang tapi handuknya jatuh. Nah, menang kok lempar handuk kan nggak logis. Nah kalau itu sudah ketahuan dia ngeblank, biasanya memang kalau ngeblank ya, terkena pukulan ngeblank itu memang sepersekian detik kita nggak sadar teman-teman. Dan itu kalau dalam satu ronde terdapat blank 3 kali, nah itu biasanya dinyatakan otomatis kalah teman-teman ya. Itu dinyatakan otomatis kalah, itu biasanya loh ya. Untuk bela diri cabang lain ya saya kurang tahu, mungkin garis besarnya seperti itu teman-teman ya. Semoga ini bisa jadi pelajaran buat oknum-oknum yang di atas itu nggak semena-mena lah terhadap para atletnya juga teman-teman. Gue miris loh sebenarnya dari zaman dahulu Muay Thai, dari zamannya Porda, awal Porprov dulu itu juga kayak gitu teman-teman. Yang dijanjikan dulu teman saya kalau menang dapat sekitar 30 atau 50 juta dan ternyata nggak dapat apa-apa teman-teman, nggak dapat apa-apa. Tahu dia dapat 1 juta atau berapa, tapi yang jelas nggak dapat segitu teman-teman. Berbeda dengan Porprov yang lain kayak boxing yang lain itu udah dapat 50 juta
juara 1 ya, ada yang 30 ya, lumayan lah uang segitu teman-teman. Nah itu udah dijanjikan seperti itu tapi nggak ada, atau memang zaman dulu memang kan baru pertama kali Porprov untuk Muay Thai, jadi mungkin nggak ada hadiah, itu juga bisa terjadi seperti itu teman-teman. Seperti kayak ini juga awal untuk PON itu kan, apa namanya, kickboxing ya kalau nggak salah ya. Gini kickboxing lagi booming juga teman-teman. Lagi booming banget kickboxing ini teman-teman ya. Terus saya juga bingung kenapa di Muay Thai itu umur yang termuda itu 223 ya kalau di PBMI ya. Itu Muay Thai yang amatir itu kenapa 23 ya kalau nggak salah ya. Padahal di umur kita yang sekitar 30 untuk Muay Thai itu bisa loh, kita bisa loh, justru malah makin matang di situ, kita makin matang ya. Kalau masih umur muda seperti itu kadang kurang matang lah untuk di acara Porprov tuh kurang matang teman-teman ya. Nggak tahu kenapa ya. Dari boxing aja maksimal kalau nggak salah umur 30 atau berapa ya, kurang tahu juga, tapi sekitar segituan lah itu masih bisa masuk gitu di acara Porprov gitu teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa untuk Muay Thai masih atletnya muda-muda gitu. Kayak kickboxing juga atletnya muda-muda. Apakah ini baru permulaan atau gimana teman-teman ya? Tapi untuk apa namanya, Muay Thai Indonesia itu apa namanya yang sudah juara di Muay Thai, ibaratnya atlet nasional itu kayaknya nggak boleh ikut Muay Thai ya, boleh atau enggak ya, kurang tahu gue. Tapi kemarin sempat denger sih seperti itu sih, cuman kurang tahu juga teman-teman. Atau yang sudah mendapatkan emas di Muay Thai yang amatir ya, itu nggak boleh ikut Muay Thai lagi kayaknya gitu teman-teman. Teman saya juga yang Dwi Retno itu juga kayaknya nggak ikut juga sih teman-teman sih, karena dia sudah dapat emas dan dia harus pindah ke cabur lain teman-teman untuk mendapatkan emas teman-teman. Nah oke teman-teman, kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya. Kalau ada kurangnya ada lebihnya, saya mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, dadah ya.